أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan dengan 17 Agustus. Ada kisah tentang Bani Israel yang Allah tuh sudah murka karena nabi kesayangannya Musa murka. Jadi nabinya udah murka. Karena nabinya murka, ya Allah tambah murka lagi gitu. Ketika kemudian ini ada di surah Al-A'raf pemirsa, yang tadi saya baca surah Al-A'raf 155. Lalu kemudian negerinya Bani Israel ini dihajarlah dengan kemudian peristiwa-peristiwa alam. Ada begini, ada begitu, termasuk gempa. Nah, ketika menyadari negerinya bakal hancur, lalu Nabiullah Musa memilih 70 orang yang saleh di antara mereka untuk kemudian memohon bertobat kepada Allah SWT. Jadi Nabiullah Musa bilang begini, wahai Tuhanku, jika engkau menghendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau pemberi ampun yang terbaik. Lalu kemudian turunlah ayat berikutnya lagi, surah Al-A'raf 156, bahwa kemudian Nabiullah Musa dan Bani Israel diselamatkan. Ada banyak umat-umat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran memang ada kemauan dari bangsanya dan dari pimpinannya serta dari nabinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus itu juga hampir binasa sampai ditinggal oleh Nabi Yunus kan? Kaum Ninawa namanya. Tapi begitu Nabi Yunus kembali, ternyata kaum Ninawa sudah bertobat. Sehingga 100.000 kaum Ninawa adalah kaum yang beriman serta beramal soleh. Indonesia ini merdeka yang kesekian puluh tahun. Apakah kemudian jadi rusak gara-gara kalau bahasa Musa segelintir orang yang tidak berakal, yang zalim? Tapi mereka pun bisa diselamatkan oleh sebagian yang berakal, yang masih mau memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia layak berterima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa. Indonesia layak berterima kasih kepada orang-orang tua yang masih sujud di tengah malam. Indonesia layak banget memberi penghargaan kepada mereka-mereka yang masih bermunajat pada Allah agar negerinya diselamatkan hingga hari ini Indonesia masih ada. Insya Allah selamanya. Ini saya tinggal di sini sekarang. Rumah siapa? Ini rumah kita berdua. Oh gitu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini katanya rumahnya Denny, kagak kota ada Pak Ustadz. Pak Ustadz. Apa kabar Ustadz? Saya numpang sama Denny. Oh gitu. Bohong, saya yang numpang, orang saya tidur di samping. Ini kan Di rumah saya. Lo gimana sih jadi akhlak? Kang, temen kecil Pak Ustadz. Lagi kecil, waktu itu saya masih kecil, dia udah gede. Oh. Tua begini. Jadi awet tuanya dia. Iya. Tuan saya dong ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Pak Ustadz gini, tadi kebenaran nih ketemu Pak Ustadz. Tadi ngobrol-ngobrol sama Denny di belakang. Terus sempat agak-agak bukan meragukan ya, tapi gimana ya, ini kan Ramadan udah mau habis nih. Insya Allah kan kita mudah-mudahan kita diberi waktu untuk ketemu lagi Ramadan tahun depan. Amin. Gitu. Cuman kok rasanya kadang-kadang kita suka nggak ngerasa galau, rasa labil sendiri gitu. Sebetulnya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sekarang ini nih
apakah memang sudah pol, apakah memang sudah maksimal, apakah memang sudah, kalau diterima insya Allah sih kita ikhlas aja gitu. Tapi ya gitu deh Pak Ustadz, apa ya, hati itu gimana caranya supaya kita yakin bahwa itu ibadah kita tuh sebetulnya memang kita udah iya udah sih, baik gitu, udah maksimal. sama juga sih, saya juga berasa gitu. Jangan ente aneh juga berasa gitu. Apa iya gitu ya, kita udah maksimal. Karena sebenarnya jawaban itu kita tahu. Jawaban itu tuh kita tahu, karena kan nanyanya kayak bercermin kan. Kalau cerminnya itu cermin kejujuran, kita tahu berapa tarawih yang bolong, berapa ya ternyata ada yang tahun ini bulan puasanya tidak pol, ada yang kemudian ketika dia bercermin di cermin kejujuran, ternyata ada yang nggak pernah bahkan 1 juz pun Quran tidak. Jangan 30 juz, 1 juz pun tidak gitu. Jadi ya selebihnya sih masih ada waktu buat bertobat kali ya. Mudah-mudahan Allah kasih ampun, terus kita perbaiki di 11 bulan setelah Ramadan ini nanti selesai. Kadang malah saya kalau bercermin saya suka kesel Pak Ustadz. Kenapa? Iya, cermin aja. Kadang saya ngaca, cermin aja berbalik ini, bayangan saya kok punung gitu. Yang kelihatan belakang gitu. Ini gimana orang nih, kaca aja kesel sama gue gitu Pak Ustadz. Karena kita ngobrol-ngobrol lagi tetap di chatting dengan dia ya. Catatan akhir Ramadan, itu dia tema kita malam ini. Apa nih Kang Hedi, catatan akhir Ramadan? Kadang-kadang sih sebetulnya pertanyaan yang sangat klasik Pak Ustadz. Jadi di 1 bulan selama bulan Ramadan 30 hari ini kan kita proses pelatihan. Dalam semua agama, semua proses ibadah dilaksanakan maksimal. Setelah Idul Fitri masuk Idul Fitri hari kemenangan. Terus kosong. Habis itu 11 bulan berikutnya bukan kadang-kadang. Ya walau alam sih ya Pak Ustadz ya. Yang jadi pertanyaan sebetulnya ya bagaimana cara kita untuk bisa memang jadi tetap istiqomah seperti insya Allah istiqomah seperti di 1 bulan Ramadan, di 11 bulan kemudian adalah bisa mempertahankan itu. Ada orang bilang, tuh orang gimana tuh kalau bulan puasa kebut-kebutan, nanti habis bulan puasa aja pada santai. Saya bilang alhamdulillah. Kalau dari sisi the winner tetap alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Bu? Kenapa? Karena ada orang yang di bulan puasa juga malas-malesan. Udah 11 bulan malas, dia malas juga di bulan puasa. Jadi kalau itu masih lumayan. Di 1 bulan ini lumayan. Tetap aja lumayan. Mudah-mudahan dia makin lama dia makin mengerti. Karena min alamatil qabul, saya catat ya, saya tulis ya. Sip. Belajar nih pemirsa. Min alamatil qabul, bisa baca. Dengarkan. Al-istimrar. Ini kaedahnya nih. Di antara tanda-tanda puasa kita dengan segala rupa ibadahnya diterima adalah continuously-nya, istimrarnya. Jadi pemirsa, kita semua ibu-ibu ya bisa mengukur puasa lu diterima enggak kalau ada setelahnya Senin Kemis, setelahnya Rebo Jumat. Pasar Rebo. Jadi nggak ngerti, Rebo Jumat itu Daud, Rebo Jumat ya, Minggu Selasa, Kemis Sabtu, itu periode Daud kan? Ya. Jadi puasa itu ada Daud, ada kemudian Senin Kemis kan? Yeah. Nah kalau dia Daud posisinya di Rabu Jumat gitu. Nanti Sabtu dia tidak puasa misalkan, nanti Minggu puasa, Minggu ketemu Selasa. Nah puasa kita diterima kalau ada ini, ada Daud atau ada Senin Kemis. Atau ada puasa 3 hari, kapan nih? 3 hari pertengahan bulan. Bukan bulan Hijriah, bulan Masehi, tapi bulan Hijriah. Terus, di bulan puasa kita baca Quran kan? Min alamatil qabulnya istimror. Quran itu masih dibaca tidak? Kalau Quran masih dibaca setelah bulan puasa selesai, insya Allah itu adalah min alamatil qabul. Di antara tanda-tanda diterima. Benar-benar. Jadi Allah ngajarin ukuran tuh sendiri aja ngukurin gitu. Nggak usah nanya aku deh. Kalau nanya aku sih Allah mah nerima aja. Kalau nanya Allah mah dia terlalu baik. Subhanallah deh. Manusianya nggak tahu diri. Manusianya nggak tahu diri. Makanya tamu kita yang kedua, dia ini diberikan kemudahan dalam pendidikannya Pak Ustadz. Nah. Sukses di negeri orang. Terus kuliahnya bisa pindah-pindah negara dengan cara yang mudah. Masya Allah. Negeri orang masa negeri beruang.
Ya iya, saya nggak cocok dari dulu sama dia nih. Gini. Berantem mulu. Nah, gue di tengah. Nah, yaudah deh. Sini lah. Yuk. Oh, gitu dong. Biar nggak berantem. Ya, perkenalkan kami dari Trio Libels. kelompok akhir. Ini Trio Libels. Oh, iya. Trio Libels. Ini Edwin Manangsa, kecil banget. Saya ya Gua belum tahu peci gua. Apa isinya, Mas? Ini Ustaz. Oh, Ustaz. Oke. gini-gini temennya Ustadz. Gini-gini musuhnya dia. Nah, Ustadz, pokoknya seru banget. Nama Asad. Masih muda. Sukses, sudah bikin buku juga. Iya, ini bukunya pemirsa. Ada 3, Masya Allah. Cocok banget. Cocok dah. 1, 2, 3. Kita undang langsung ya. Ini dia Muhammad Asad. Masya Allah. Tiada lagi yang ganggu aku. Ini kesungguhan, sungguh aku istighfar. Nah, ini kenalin adik saya. Adiknya aneh. Percaya, putihnya sama. Sama. Tingginya sama. Cakepnya sama kan? Iya. Mudanya sama. Siap. Insya Allah udah. Beda sih puasa sama saya. Edi kapan tuanya ya kan? Aneh SMP udah nyanyi. Aneh SMP loh. Hah? Ini tebakan saya di 52 umurnya. Kalau Ustaz SMP nyanyi penyanyi cilik waktu itu. Udah. Balik kita. Yes. Asad, ini sekarang kerja di mana, Asad? Aku sekarang baru lulus S2 kemarin dari Qatar. Masya Allah, Qatar. Tarbu S2. Sebagian orang bermimpi untuk ke sana, dia udah lulus. Qatar ya? Qatar, alhamdulillah Qatar. Terus sekarang mungkin banyak di bidang usaha aja sih, keuangan sama investasi. Punya travel juga kabarnya. Iya, ada partner dengan teman. Not from Qatar. From Qatar ya. Jadi selama di Qatar waktu itu awal tengahan 2009 ya Ustaz, Ustaz juga tahu aku alhamdulillah dapat beasiswa dari Emir Qatar, dari Raja Qatar untuk ambil program Islamic Finance, keuangan syariah. Kemudian aku sampai tahun 2009, waktu itu lagi bulan puasa banget tuh, itu tenggorokan kering 50 derajat tuh, dan sendirian sebetulnya. Waktu itu nggak ada temen, nggak tahu mau kemana gitu ibaratnya, hidup sendiri. Tapi ya kemudian mungkin memang akan ada hikmahnya gitu ya dari kejadian. Akhirnya karena kehidupan di sana cuma kampus apartemen, nggak ada kegiatan lain. Akhirnya ya salah satunya ngeblog tadinya. Aku buat blog setelah 1 tahun, akhirnya banyak pembaca yang seneng gitu. Jadi buku ya? Jadi buku deh. Gitu. Jadi buku. Itu ada ceritanya. Jadi ada seorang ibu datang sama anaknya. Nih katanya nih ada Asad, namanya Asad. Lulus dari Malaysia, S1 di Malaysia, pinter bener. Sampai tuh Mahathir bilang, why you are not citizen? Coba kamu nih penduduk asli Malaysia, karena dia number 1. Dia lulusnya number 1. And then kemudian dia lanjut ke Qatar. Di Qatar pun dia malah bisa dekat sama Queen ya, sama Queen Qatar. Siapa namanya? Sheikh Hamoza. Kita tahan dulu Pak Ustadz. Karena banyak kisah menarik yang berhubungan dengan ceritanya Asyad. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Kita lanjut yang tadi, saya penasaran tuh Pak Ustadz. Ya, ibu-ibu kalau ketemu Asad, kayaknya saya udah tua gitu. Sekarang masih muda, Bos. Udah tua juga. Saya udah 46 ini. Iya. Oh aja loh. Tadi yang gimana yang ada ibu-ibu ngomong. Iya, jadi ada ibu-ibu bicara bahwa anak ini dulu Ustadz yang doain waktu SMP. Berarti pernah ketemu dulu. Ya, tapi ceritanya tuh luar biasa. Udah nulis buku, udah S1-nya cum laude, S2-nya cum laude. Terus saya sempat lihat juga di televisi menjadi komentator dari kontributor Al Jazeera. Wah, subhanallah. Begitu ketemu, Masya Allah, ternyata lebih hebat dari yang diceritakan. Amin. Itu cerita yang itu dong, yang seru tuh. Yang mana nih? Yang nonton bola. Jadi waktu itu pas pertama kali sampai Qatar itu kan lagi waktu tahun 2008 ya, 2009 lagi mempromosikan dirinya jadi tuan rumah Piala Dunia 2020. Kan sekarang udah terpilih gitu ya. Dia banyak buat kegiatan, salah satunya itu buat pertandingan sepak bola antara 2 negara yang besar. Waktu itu dia ngundang Brazil dan Inggris. Coba bayangin Brazil, Inggris datang ke Qatar, main gitu doang udah, gitu, diundang. Bintang semua tuh. Bintang semua, ada Beckham, Owen, Kakak, semuanya lah. Ya udah, gitu aku punya niat sih, pengen banget nih nonton nih, harus nonton gua.
Terus waktu mau nonton, mau beli tiketnya, emang pengen beli tiket yang VIP, yang harganya mahal lah gitu, sekitar 2,5 juta Pak Ustadz. Kemudian alhamdulillah tiketnya habis gitu. Tiketnya habis, akhirnya nggak dapet. Tapi nggak tahu kenapa, yakin aja positive thinking, insya Allah ini pasti dapet nih. Nggak tahu gimana caranya lah ya. Aku juga belajar dari Ustadz Yusuf kan ya, sering diajarin caranya satu dengan cara sedekah gitu. Kemudian ya udah aku coba sedekah dengan 10%. Itu diajarin 10%. Jadi kalau harga tiketnya sekitar 500 atau 600 real, aku sedekah keluarin 50 real. Waktu itu duitku tinggal 53 real. Biasa anak kosan dulu ya. Jadi saya 3 real. Jadi sebenarnya bukan cuma tiket yang habis, duitnya juga nggak cukup. Iya, gimana mau beli 500 duitnya tinggal 53 real ya? Gimana? Terus. Sedekah 50 tinggal 3 real. Tinggal 3 real. Terus 3 real beli kebab lagi. 3 real beli kebab saya habis udah tidur. Terus ya udah tetap usaha gitu kan, nggak mungkin kita sedekah terus tidur kan, nggak mungkin gitu. Ya udah, usaha gue yang pertama gitu, aku coba SMS teman-teman Qatari, anak-anak ya keluarga raja gitu ya, yang Qatari pura-pura nanya aja gitu. Aku pengen nonton ini nih, pertandingan bola nih, kira-kira beli di mana ya gitu. Tujuannya sih semoga ada yang bilang gitu. Gue ada lebih nih. Kalau kata orang modus, peres. Iya, tapi nggak ada yang kayak gitu gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Kemudian ya udahlah, kan usaha pertama gagal. Usaha yang kedua, kita tiba-tiba aja ada akun Twitter gitu ya, nge-follow Twitter aku, namanya Qatar 2022 Bit gitu ya, nge-follow akunku Muhammad Asad. Kemudian ya udah dia nge-tweet, aku follow balik lah, siapa tahu aku pikir bermanfaat. Dia nge-tweet, kenapa Qatar layak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022? Pertanyaannya kayak gitu. Satu orang pemenang, dia bilang, akan mendapatkan tiket nonton gratis Brazil dan Inggris. Cuma satu loh itu. Tapi followernya udah 1000-an lah gitu. Kemudian ya udah aku pikir nggak ada salahnya mencoba nih. Aku langsung jawab spontan. Tapi memang aku tahu nih karakteristiknya kerajaan itu kan dia sangat menghormati raja gitu ya. Jadi aku jawabnya juga yang agak menyinggung-nyinggung sedikit raja gitu ya. Jadi aku bilang komitmen dari seluruh rakyat dan komitmen raja. Aku sebut His Highness dalam membangun negara ini. Kurang lebih seperti itulah. Dan memang mereka sangat komit gitu ya. Terus ya udah. Akhirnya pertandingan hari Sabtu. Hari Sabtu itu ngirim mentionnya aku balasnya hari Selasa. Terus ya udah pas Jumat siang itu ada mention masuk ke aku, Ustadz. Dia bilang congratulations, you won the quiz. And you get the tiket gitu. Tolong ketemu misalkan pertandingan malam, siangnya ketemu di fan zone. Pas aku kesana ke fanzone, nuker sama panitia, aku verifikasi data segala macam. Ternyata alhamdulillah aku dapat tiket VIP. Seharga 2 juta itu, 2,5 juta. Bayangin deh. Nah ini pelajaran pemirsa, hikmahnya ya. Beliau cuman memuji raja kecil loh, namanya Emir Qatar. Tetap aja raja kecil, tuh raja dunia cuman. Dan itu pun cuma seoplok, negaranya kecil. Bagaimana kalau kita memuji rajanya dunia ini? yakni Allah Subhanahu wa taala. Bakalan di-mention sama malaikat. Jibril yang mention. Kalau dia ini Israel yang mention. Biasanya itu langsung ditutupin sangkakala. Iya. Kisahnya tuh sedekah tuh pas jalannya kebuka. Sedekah ya. Terus ya udah aku tulis di situ, aku share banyak. Ada tuh di sini ya, ada ya di situ. Oh, ceritanya ada di buku ini. Jadi tapi benar tuh Mas Edi. Jadi ini juga semacam catatan akhir Ramadan saya ya. Bahwa kita ini memang kurang memuji Allah. Ketika seseorang tidak hamil atau belum hamil, dia tuh lebih fokus kepada siapa? Dia lebih fokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak memuji Allah. Harusnya bagaimana? Makasih Allah, udah 7 tahun nih menikah. Subhanallah, nggak ada ributnya, nggak ada macam-macamnya. Rumah juga ada. Puji terus. Judul mintanya di ujung aja. Lebih indah lagi ya Allah kalau engkau memberikanku anak. Dan segitu. Tapi kita ini enggak. Kita ini kalau doa tuh begini. Nggak mau tahu dah nih, udah 7 tahun nih. Gimana caranya ini punya anak nih. Nggak ada puji-pujian nih. Harusnya muji dulu gitu loh. Ini pelajaran berharga dari Asad Subhanahu. Sip. Pak Saat, kita mau undang tamu juga. Kita undang tamu ini kalau dia seorang ustadz juga, Pak. Tapi spesialnya Pak Ustadz tamu kita ini dakwah ceramahnya tidak di tempat-tempat yang biasa, Pak Ustadz. Betul. Tempat luar biasa. Pasti banyak ceritanya, kita undang. Ini dia Bapak Hairan dan Mbak Ani. Taqabbalallahu minna wa minkum
taqabbalallahu minna wa minkum, terimalah puasa kami. Alhamdulillah. Ustaz. Ini dia. Ustaz, salam. Silakan. Pak Hairan sehat Pak. Amin. Silakan Pak Hairan. Alhamdulillah. Ustaz, ini Pak Hairan. Beda. Subhanallah ya. Subhanallah. Kelihatan orangnya sabar. Alhamdulillah. Tadi spesial di tempat-tempat spesial maksudnya gimana? Nah, kita tanya langsung. Tanya Pak langsung Hairan. aja sama Bisa Pak Hairan. diceritain nggak di tempat Sedikit yang- aja dulu. Nah, iya. Ya, kami ada di tengah-tengah lokalisasi. Jadi kami sejak SD udah di tengah-tengahnya. Saat itu ada sekitar 3.000 PSK. Jadi kita buka pintu itu sudah kelihatan. Di dalam lingkungan. Di lingkungan. Lokalisasi itu. Kalau buka pintu aja udah. Sudah kelihatan. Dia jogging, dia main. Tapi tetap jadi ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, artinya karena saat itu orang tua tamat SD, kami langsung dibawa nyantri ke Jombang. Oh, diasingkan. Ya, diasingkan ya, tanda kutip diasingkan. Selama 10 tahun di Tebu Ireng. Tebu Ireng. Ya, pulang kampung, ternyata selama 10 tahun kita bertemu orang-orang baik-baik, para kiai, para ustadz. Pulang kampung ternyata berbalik. Ketemu lagi sama yang waktu kecil dulu ya. Iya, hitam-hitam dan kelabu-kelabu itu ya. Nah, Pak Ustadz, dakwah di tempat lokalisasi. Tantangannya apa, Pak Ustadz? Ya, tantangan yang pertama adalah dari intern dulu, istri. Cemburu dan cemburu, Pak ya. Iya. Iya, cemburu, iya. Karena bagaimana juga cintanya kami pada istri. Istri lihat kami berdekatan dengan mereka. Dia langsung 3 hari nggak dikasih saya. Oh. Nah, Pak Ustadz, itu tadi tantangannya. Tantangan. Mbak Ani. Nah, kita tanya ntar Mbak Ani ini siapa? Siap. Terus itu kan tadi baru tantangannya. Terus pendekatannya bagaimana bisa masuk ke wilayah itu? Jangan kemana, tetap bareng kita di chatting dengan YM. Oke, balik lagi di chatting dengan YM. Pak Hairan, Iya. pendekatannya apa? Dakwah di lokalisasi. Ya. Pendekatannya adalah dengan hati. Dengan hati. Dan kita dengan hikmah. Artinya bahwa dakwah kan mengajak. Dia jadi baik karena Allah. Dia belum jadi baik berarti belum dapat hidayah dari Allah. Insyaallah. Ya. Jadi dengan demikian apapun mereka mengatakan kepada kami awal-awalnya, untuk apa Anda ceramah, sekarang Anda ceramai, nanti malam dia sudah itu lagi gitu. Setiap hari gitu dicemooh sama orang-orang. Tapi saya mengatakan kita hanya tabligh menyampaikan soal jadi baik itu urusan Allah. Saatnya dia belum jadi baik, hidayah belum datang gitu. Dan ternyata dengan pendekatan ini ya bersyukurlah tidak hanya para PSK-nya tapi juga para mucikari, para JM-nya. Oh, JM-nya. bosnya lah. Iya, JM. Iya. Ini di mana? Surabaya. Surabaya. Oh, Surabaya. JM itu germo. Jermo ya. Bosan nggak ya? Enggak apa-apa bener. Terus? Jadi general manager. Terus. Kemudian kami pelajari bahwa di sebuah lokalisasi itu rupanya yang punya peranan di antara WTS-nya sendiri, kemudian JM-nya, kemudian yang ketiga masyarakat sekitarnya, dan yang keempat adalah tokoh masyarakat sekitarnya. Akhirnya dealnya kita adakan sebuah sentuhan rohani namanya santapan rohani. Ternyata 2 tahun terkondisi kita alihkan ke Balai RW dan itu berlangsung setiap hari Jumat mulai jam 4 sampai jam 5 sore, jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Dan kita adakan ternyata gaungnya luar biasa. Artinya meskipun cemuan juga banyak, gaungnya juga makin banyak. Oke. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz datang ke sini sama Mbak Ani. Iya, Bisa Mbak Ani. diceritain sedikit Mbak Ani ini siapa Pak Ustadz? Ya, saya mantan PSK Bangunsari. Saya bermotivasi untuk keluar, punya keinginan untuk keluar itu karena saya merasa jalan yang saya jalani selama ini tidak benar. Setelah saya dapat bimbingan dari Bapak Haji Khairon, saya sering ke pondok pesantrennya Roidul Khair. Alhamdulillah hati saya semakin terbuka dan sudah 2 tahun ini saya menjalani kehidupan saya dengan senang. Saya berjualan walaupun berdekatan dengan mantan teman-teman saya PSK, saya tidak pernah punya keinginan untuk kembali lagi. Subhanallah. Dulu awalnya nolak nggak Mbak? Datang Ustadz Khairan ini awalnya nolak nggak? Saya tidak pernah menolak, Pak. Jadi- Karena saya tahu jalan saya salah. Nah, Ustadz,
Iya. Jadi rata-rata tuh sebenarnya orang ketika dikasih tahu tuh nggak nolak ya. Ya, tapi hatinya ada yang welcome, ada yang nolak. Hatinya bertentangan. Tetapi akhirnya kami menemukan suasana bahwa mereka itu hanya terjebak antara kesenangan dan uang dan kesenangan. Dan seolah-olah dia tidak bisa keluar dari tempat itu. Lah kitalah yang membedah wacana itu, bahwa yang membuat kaya, bikin orang bahagia, bukan uang dan bukan kesenangan, bukan seks semata, tapi Allah. Jadi, ya, kita mengarahkan ke sana. Ya ada satu saja yang bisa keluar, itu udah luar biasa. Ini sama juga Pak Ustadz, sebetulnya ini maaf banget nih. Kenapa, Kang? Ini saya harus keluar nih sekarang Pak Ustadz. Oh Pamit iya, duluan. nyanyi dulu tapi. Iya, boleh. Tapi nyanyi dulu, Bu. Pengen denger suaranya Kang Edi kan, Bu? Kalau suara saya sih udah ketahuan udah bagus, Bu. Boleh mau duet? Oh, enggak, jangan. Duet. Saya mau lihat hasil belajarnya dulu. Ya udah, Silakan, Kang. Judulnya apa judulnya? Ini saya mau nyanyi judulnya Ramadan Kan Hatiku. Jadi memang kebetulan memang ini dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita bisa hatinya bisa ikut Ramadan juga. Amin. Oke, ini dia Hedi Yunus. Khusyuk kalbuku dirundung rasa rindu. Hari demi hari saat pertemuan suci, nikmatnya bulan percintaan sejati. Ilahi Robbi, pengasih penyayang, Engkau bukakan seluas semesta raya, tumpahan taburan ampunan. Hamba hina bergelimang dosa, malu hamba tunduk bersujud membenamkan muka. Hamba ucap syukur, iktikaf tafakur, mohon perkenanmu Ramadankan hatiku. Debar hatiku menunggu datangmu kasih, khusyuk kalbuku dirundung rasa rindu. Hari demi hari saat pertemuan suci, nikmatnya bulan percintaan sejati. Ilahi Robbi, pengasih penyayang, Engkau bukakan seluas semesta raya, tumpahan taburan ampunan. Masih penasaran, masih ada satu pertanyaan lagi buat Ustadz Heran. Iya, silakan Den. Pak Ustadz kan memberikan dakwah, ya, mengajak mereka untuk keluar. Betul. Nah selain dakwah, ada nggak pembekalan yang Pak Ustadz berikan? Jadi mereka
Mungkin kan biar tetap bisa bertahan hidup setelah keluar dari kegiatan yang dulu, gimana Mas? Ya Mas Dagur, alhamdulillah di samping ada pengajian itu sentuhan rohani, yang menarik untuk 1 tahun terakhir ini bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur punya upaya untuk penutupan lokalisasi secara elegan dan bertahap. Di mana satu PSK yang mau pulang kemudian verifikasi maka dikasih uang modal 3 juta. Wow. Ya, sebagai dana stimulan. Ya. Dan itu sudah berjalan 1 tahun terakhir ini. Jadi kami merasa lebih ringan gitu untuk dakwah ini, Ustaz. Wah, luar biasa nih Pemprov Jawa Timur. Ya Allah ya. Asyad, Yes. sekarang sibuk apa Asyad? Aku baru bulan lalu lulus S2, alhamdulillah. Dari Qatar Dari itu ya? Qatar, Islamic Finance, keuangan syariah. Terus S3 Anda? Mau tapi nanti dulu lah. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Kalau sekarang sih mungkin lebih banyak di bidang usaha sih ya, keuangan dan investasi juga. Aku juga lagi ngembangin yang Notes from Qatar dengan nama NFQ Group gitu. Jadi memang itu nanti kita membuat program-program yang berhubungan dengan anak muda gitu. Tapi setiap program itu kita akan buat yang edukatif lah. Kita udah ada NFQ Trip, NFQ Umroh kemarin. Nanti kita buat NFQ Outbound, NFQ Seminar. Pokoknya semua dari grup itu nanti fokusnya untuk membangun pemuda-pemuda Indonesia gitu dengan style pemuda gitu ya, yang suka senang-senang tapi kita masukin sisi edukatifnya sih seperti itu. Gitu. Atau ada hadiah buat Ustaz? Oh iya, aku juga mau ngasih. Semuanya sih dapat nih. Ada satu lagi informasi Ustaz. Apa tuh? Bahwa dengan dakwah kita yang sudah bisa menyentuh pada dunia yang kelam ini, kita ada namanya ideal. Apa itu? Ikatan Dai Area Lokalisasi. Oh, Sekarang udah ada. Ada. Ikatan Dai Area Lokalisasi. Jadi diharapkan para dai ini di samping ceramah di pesantren, di masjid, di musola, juga mau terjun ke dunia-dunia lokalisasi. Kita harapkan demikian. Ya. Itu dibentuk juga kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi. Mudah-mudahan satu. Doa restunya Ustaz, itu harus. Insyaallah. Dengan senang hati bisa hadir Ustaz. Terima kasih. Ya, buku hadiah. Yes, buku ya. Ini yang pertama untuk Ustadz ya. Ini Notes from Qatar, buku yang pertama tahun 2011. Terima kasih ya. Buat Mbak Ani itu ya. Notes from Qatar 2 untuk Mbak Ani. Buat Mbak Ani. Baca-baca. Mudah-mudahan Mbak Ani bisa jalan-jalan ke Qatar nanti. Amin. 2 lagi untuk Mas Denny. Oh ya. Oh, mau dengan senang hati. Terima kasih. Sedekah seperti itu dong, lihat dong. Yes. Endorsement-nya dong, lihat dong. Wah, iya nih Ustadz Yusuf Mansur. Wih, keren banget. Pas lambangnya Superman. Super Stories. Super Stories. Yang terakhir buat guru aku nih. Siap. Terima kasih, subhanallah. Thank you. Amin. Tat, apa yang bisa kita simpulin, Tat? Saya mau salam-salam nih sama yang lagi pada pulang kampung nih. Oh, amin. Silakan. Barangkali ini lagi di perjalanan, ya kan? Buat yang sedang perjalanan pulang kampung, sudah dibekali pelajaran tentang pulang kampung lewat wisata yang jam 5. Oh, udah ada materi tentang pulang kampung? Udah lewat, udah berlangsung. Iya. Ya, bahwa pulang kampung itu ibadah. Bayangkan ya, letih, lelahnya kalau jadi amal sia-sia. Tapi kalau jadi ibadah, Masya Allah. Pulang kampung tuh ibadah. Ada yang sambil ngatamin Quran di perjalanan, sambil zikir. Dan saya bilang, kembalilah ke Jakarta, kembalilah ke kota-kota saudara semua, sambil bawa barang dagangan dari kampung. Jadi di kampung tuh diintip-intip. Di kampung ini ada apa? Misalkan di kampung ini ada kerajinan ini, kerajinan itu. Pulang bawa potensi daerah gitu loh. Biar ekonomi lebih hidup lagi. Dan pulang kampung juga sedekah, ibu-ibu. Tahu nggak? Pulang kampung itu sedekah karena seluruh ibadah itu maka biayanya dianggap oleh Allah sebagai sedekah. Nah, kalau sebagai sedekah, maka insya Allah seluruh biaya pulang kampung akan diganti oleh Allah. Amin. Iya, syarat dengan tentuan berlaku. Iya, kalau selama di sana tidak meninggalkan sholat, selama di sana tidak bermaksiat, nawaitunya silaturahim. Ada orang yang pulang kampung nawaitunya sombong. Nih saya udah berhasil, padahal mobilnya sewa. Iya betul Ustaz, betul mobilnya sewa, subhanallah lah. Mobil sewa pun entah apa, asal tidak menjadi orang sombong. Amin. Jadi selamat jalan buat yang pulang kampung dan yang akan segera pulang kampung. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Amin. Pulang kembali juga dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan semua dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita doa deh. Amin. Sebelum nanti ditutup sama Denny ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berkahi Ustaz Khairan dan seluruh
dai-dai dan orang-orang yang ingin mengeluarkan hamba-hambamu dari tempat yang mestinya tidak ada di sana. Dan berkait pula Mbak Ani dan seluruh teman-teman kami ya Allah. Bukan cuma beliau-beliau ini yang barangkali perlu diselamatkan, kami juga perlu diselamatkan. Hanya karena Engkau masih menutup dosa kami ya Allah. Kami ini nggak kelihatan bahwa kami ini banyak dosa. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan Asad dan anak muda di seluruh Indonesia mudah-mudahan menjadi anak muda yang soleh-solehah, yang punya banyak amal solehnya dan bisa mengubah dunia. InsyaAllah. Mudah-mudahan seluruh tamu-tamu kita ya Den, yang sudah pernah menghiasi chatting YM ini, dan yang akan datang InsyaAllah di Tabligh Akbar, semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Mudah-mudahan Denny juga bisa tambah anak lagi ya. Amin ya Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan pemirsa, semua kesulitan hajat kita InsyaAllah Allah mendengar doa-doa terakhir di akhir Ramadan. Mudah-mudahan bisa dikencengin lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih juga nih buat Antv ya. Mulai dari jajaran paling tingginya sampai yang ngepelnya. Sampai ngurusin kecil-kecil nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan Antv TV nomor 1. Amin. Kru-krunya yang belum pada nikah. Amin. Ya biar pada naik gaji tiap bulan. Amin. Insya Allah puyang Antv-nya tuh. Pulang naik gaji. Yang pada belum pergi haji, mudah-mudahan pergi haji. Amin. Izin Allah Subhanahu wa taala ya. Yang belum pada punya anak, kru-kru semua bisa punya anak. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan ya, Den. Bisa silakan ditutup. Salam hormat saya Pak Ustadz, terima kasih untuk semua. Baik. Terima kasih juga buat pemirsa yang udah sebulan bersama kita. Barangkali kalau ada pemirsa yang pengen acara ini lanjut, silakan mention tuh ke Antv. Waduh, banyak banget Pak Ustadz. Bener, siapa tahu gitu. dengan apa namanya? Ini alamatnya bisa dilihat di di layar kaca. Kalau emang pengen acara ini terus, silakan mention deh. Amin. Kalau mentionnya di atas 100.000 baru kita terusin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Followernya 400 kan. Insya Allah. Buat malam ini terima kasih buat tamu-tamu kita, Mas Asyad, terima kasih buat pengalamannya. Ustadz Khairan nih Mas. Ustadz Khairat, terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sukses terus. Salam untuk Ustadz-Ustadz di komunitas apa namanya tadi? Ideal. Ideal. Mbak Ani, terima kasih ya. Ya, salam untuk keluarga di rumah. Oke, akhir kata saya Denny Cagur dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, salat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil, membaca Quran, salat tarawih, melatih iman sedari kecil. Kami keluarga besar Chatting dengan YM mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Take two. Udah nggak perlu. Cukup. Halo, cukup. Pulang kampung.